Siapa yang tidak kenal Bali? Pulau dewata yang keindahannya sudah mendunia. Namun, di balik keindahan dan budayanya yang sangat menawan, ada masalah serius yang kini sedang kita hadapi, yaitu banjir. Saat musim hujan tiba, beberapa kawasan seperti Kuta, Seminyak, hingga Denpasar sering lumpuh total akibat air bah. Ini bukan lagi sekedar genangan, tetapi sudah menjadi krisis infrastruktur yang sangat merugikan masyarakat. Bencana alam adalah ancaman non-militer serius yang menguji ketahanan nasional Indonesia. Sosial budaya menyebabkan korban dan kerusakan sosial, memicu pengungsian dan berpotensi menimbulkan ketegangan dan mengancam kohesi sosial. Ekonomi menimbulkan kerugian material besar serta melemahkan ketahanan pangan dan energi. Politik menguji kredibilitas pemerintah dalam respon dan rehabilitasi. Pertahanan dan keamanan menuntut pelibatan TNI atau Polri dalam operasi kemanusiaan dan menjaga keamanan, menguji kesiapsiagaan militer. Intinya, bencana alam adalah tantangan multidimensi yang secara simultan menyerang fondasi utama negara, menjadikannya isu krusial bagi ketahanan nasional. Setelah kita melihat dampaknya, mari kita bedah penyebab yang paling dekat dengan kita, yaitu sampah dan sistem drainase. Faktanya, masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah, khususnya sampah plastik ke dalam sungai maupun ke dalam sistem air. Hal ini dapat menjadi penumpukan permanen di dalam gorong-gorong, sehingga saat curah hujan datang, maka air tidak ada jalan untuk keluar. Selain itu juga, sistem drainase yang ada kapasitasnya tidak memadai dan bisa dibilang sudah cukup tua, sehingga saat curah hujan semakin tinggi, maka tidak ada tempat untuk menampung air yang datang. Kombinasi dari sumbatan sampah, sistem drainase, dan curah hujan yang semakin tinggi, hal ini dapat menjadikan Bali sangat rentan akan terjadinya banjir bandang. Penyebab yang tidak kalah penting adalah pembangunan yang sangat pesat dan kurang terkontrol di Bali demi mengejar keuntungan, properti, dan pariwisata. Banyak lahan terbuka hijau, sawah, dan hutan yang merupakan area resapan air alami kini disulap menjadi bangunan beton, jalan, hotel, dan perumahan. Tanah yang dulunya berfungsi seperti spons raksasa untuk menyerap air kini tertutup rapat. Ini menimbulkan dua masalah besar. Pertama, air hujan tidak meresap dan langsung mengalir ke permukaan. Kedua, daerah hilir yang seharusnya aman kini menerima limpahan air yang jauh lebih besar dari sebelumnya, yang menyebabkan banjir yang semakin luas. Pemerintah daerah harus tegas dalam meninjau ulang izin-izin pembangunan, terutama di daerah dataran tinggi atau kawasan yang vital bagi resapan air. Jika pembangunan tidak diimbangi dengan mitigasi banjir yang serius, kita akan terus-menerus berhadapan dengan bencana ini setiap tahunnya. Untuk selanjutnya yaitu solusi jangka pendek dan penegakan regulasi. Untuk mengatasi situasi ini, kita perlu membagi solusi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk solusi jangka pendek, langkah yang harus segera dilakukan pemerintah yaitu operasi bersih total atau OBT, lalu pengerukan, pembersihan, dan pelebaran saluran air secara serentak di semua titik rawan banjir. Selain itu, perlu adanya juga penegakan regulasi yang ketat terkait sampah, salah satunya yaitu pasang CCTV di titik-titik rawan pembuangan sampah dan berikan denda yang sangat memberatkan bagi pelakunya.
Denda ini bisa dialokasikan untuk biaya pemeliharaan saluran air. Langkah cepat ini bertujuan untuk mengurangi resiko genangan parah dan melumpuhkan ekonomi saat hujan datang. Yang terakhir dan yang paling krusial adalah solusi jangka panjang yang melibatkan konservasi dan perubahan pola pikir. Kita harus kembali ke prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kita wajib menerapkan kebijakan yang ketat mengenai peran terbuka hijau dan menggalakkan pembuatan sumber resapan komunal dan biopori di setiap lingkungan, baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Kita perlu membangun kembali kemampuan alam untuk minyak air. Lebih dari itu, kita sebagai masyarakat harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Mulai dari hal kecil seperti memilah sampah di rumah, memastikan tidak ada sampah yang jatuh di selokan, hingga aktif berpartisipasi dalam program kebersihan lingkungan. Kita perlu menyadari bahwa banjir di Bali adalah tanggung jawab kita bersama. Hanya dengan kesadaran dan kesabaran pada pemerintah, pengembangan dan seluruh masyarakat, kita bisa mengembalikan Bali menjadi pulau yang benar dan bebas dari ancaman banjir. Mari jaga Bali untuk kita generasi mendatang.